Oke, live ya, sesuai dengan jadwal yang saya share di postingan feeds. Sore kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang dunia mama ya. Dan narasumbernya pun itu pastinya adalah orang yang memang punya kompetensi untuk ngomongin hal itu ya. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi nyimak, monggo dikasih feedback dulu suara saya apakah terdengar dengan jelas atau tidak. Dan kalau misalkan kalian sekarang lagi nyimak, itu ya, kalian sekarang lagi di daerah mana, di kota mana, kasih tahu saya apakah ada yang nyampe ke luar negeri sana ya. Biasanya di jam segini tuh lagi jam-jamnya pulang kantor, pulang kerja, lagi persiapan balik rumah gitu. Tapi ini saya senggangnya jam segini dan juga ternyata kalau Allah juga bintang tamu kita nanti juga cocok ya jadwalnya gitu ya. Akhirnya kita coba untuk live di sore hari ya. Biasanya kita kan kalau live malam-malam tuh. Ternyata pas ngeliat jadwal, wah malam nggak ada yang kosong ya. Termasuk juga Mbak Ana juga ada yang kosong gitu. Jadi sore aja langsung ya. Oke teman-teman, nanti kita akan live selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan. Dan saya tidak tahu, biasanya saya nggak nge-save ini ya live di Instagram. Kalaupun saya save, itu biasanya saya upload ulang di YouTube. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang pengen mendapatkan ilmunya sampai beres, sampai tuntas, pastikan nonton sampai beres ya. Oke, saya coba akan lihat dulu kolom komentar. Ini ada dari mana aja. Sukabumi, Jawa Barat hadir. Wah, Masya Allah, kota tempat tinggal saya itu Sukabumi ya, hubud dunia ya. Ada yang dari Bandung nih, sekomplek, atau mungkin ada yang sekomplek. Oke teman-teman, makasih banyak nih udah 300 orang yang nyimak. Kita akan mulai di jam 15.45 dan sekarang udah masuk 15.45 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ya. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng saya Doka Prayoga. Di sore kali ini kita akan banyak ngobrol tentang mama ya. Jadi judulnya adalah psikologi mama. Kenapa? Karena bintang tamu saya ini adalah mama pertama itu, kedua adalah psikolog ya. Psikolog yang memang punya kompetensi ngomongin tentang yang namanya psikologi gitu. Jadi sekalian aja psikologi mama. Kenapa juga ngomongin tentang mama? Karena saya pribadi sebagai entrepreneur itu ternyata ya, saya tuh paling sering diundang ke komunitas ataupun ke para pebisnis itu ya, oleh beberapa bisnis yang itu pasukan itu mama. Dan saya selalu salut sama mereka. Kenapa salut? Karena di balik tugas yang luar biasa ngurusin urusan rumah ya, ngurusin suaminya, ngurusin anaknya, ngurusin segala hal, termasuk ngurusin bisnisnya gitu. Wah, itu top market top. Yang konon katanya kalau mama tuh belok kiri, beloknya kanan, sennya. Terus sejenisnya. Tapi kalau sudah hajar boleh, wah, bahaya pokoknya, bisa miliaran gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Jadi saya sering ngisi di komunitas mama. Plus juga saya pribadi punya pasukan yang totalnya itu di angka 49.000, hampir 50.000 orang member di pasukan kita ya. Itu rata-rata 95% emak-emak. Nah, saya ngalamin ini ngebina mereka itu dari tahun 2017 gitu. Jadi kurang lebih di angka 4 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang gitu ya. Wah, itu mama tuh rungsing bahasa orang Sundanya. Jadi kayak wah, problematikanya banyak lah, macam-macam. Nah, nanti kita ngobrolin deh, apa sih yang beda, terus juga gimana treatmentnya, terus apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang pengen menjual emak-emak, itu nomor satu. Kedua adalah orang yang punya pasukan emak-emak. Karena nanti menarik ya, treatmentnya nggak bisa kayak kita nge-treatment bapak-bapak atau milenial ya. Konon katanya ya, kalau di zaman sekarang yang bisa membuat postingan kita ataupun video kita, konten kita viral itu ya hanya 3 gitu. Pertama tuh netizen ya, kedua milenial, ketiga mama. Wah, itu downloader saya di KBM Apps ya, di aplikasi kepenulisan. Mana HP-nya ya, gue gak ada di iPhone ya. Balas dendamnya Clubhouse ya. Itu saya bikin aplikasi super app gitu ya, downloadnya lebih dari 600.000 sampai saat ini. Itu mama kita tanpa iklan. Memang kalau udah kena gitu ya, itu ajaib, bisa powerful banget hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba konfirmasi, kita tanya juga bagaimana sih persisnya ya. Apakah memang demikian gitu ya. Kadang saya punya sebuah teori ataupun katakanlah model yang memang hasil pengalaman kita gitu ya. Tapi kan basis gue kan kimia. Saya dulu kuliahnya kimia kawan-kawan, nggak ada psikologi-psikologinya ya. Nah, ini ada yang psikolog dan juga lulusannya lulusan terbaik. Lulus ya beda sama kayak saya mah nggak lulus ya. Kita tanyain langsung. Nah, ini udah ada nih ya. Kita tampilkan, mana dia? Nah, join, oke. Kita invite langsung ya Mbak Ananya nih. Hup. Oke. Mama hebat luar biasa, bener. Mama rempong, jago jualan ya. Halo, Mas Dewa. Halo.
potong sih ya. Bentar ya. Kurang bawah berarti. Pakai gadget. Yes, bentar. Ini aku pakai iPad sih, tapi kok kayaknya Oh, aku harus gitu. nunduk ini ya. Iya, dulu gini deh. Saya juga agak atas berarti ini harus kayak gini. Nah, Bentar, gitu. aku coba ganti device ya, Mas. Bentar ya. Boleh, boleh, siap. Oke, sambil nunggu bahannya ya. Wah, ini belum apa udah 756 orang ya. Jadi memang lagi-lagi ya, Anda tuh luar biasa. Terutama buat mama ya. Saya ngomong Anda tuh maksudnya ngomong mama ya. Karena apa? Mama tuh kalau sudah nemu tombolnya gitu ya. Tombolnya bisa gila gitu. Ya. Kalau udah temu tombolnya tuh. Nah, cuman masalah tombolnya tuh apa gitu. Ada orang mama tuh yang memang dia tuh tidak terberdaya gitu. Aduh Kang, saya mah kerjaan dari rumah aja pusing ya, banyak kerjaan ya. Anak 5 misalkan, terus juga suami juga. Aduh, perlu kita layani dari gimana? Aku mah kerjaannya kan melayani suami gitu ya. Pasukan ada 8.000 misalkan. Puyeng. Nah, ada yang doyan ngeluh gitu ya. Nah, tapi mereka yang memang sudah punya citra diri yang baik, punya self image yang baik, identity yang baik, itu biasanya itu potensinya keluar, ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menjadi seorang mama yang di atas rata-rata, ya. Entah itu Anda sekarang profesi sebagai seorang penjual ataupun bisnis ataupun yang lainnya ya, bisa punya empowering belief, punya sesuatu yang memang luar biasa. Nanti kita coba tanya ya. Wah, ini juga hadir mewakili mama di rumah. Lu yang komen cowok, gimana ini? Anda membajak akun orang atau gimana? Oke, nanti coba kita tunggu. Nanti kalau udah ada, kita coba invite ulang. Nah, udah ada nih request. Sip. Ada Pak Bi juga nih. Pak Bi, apa kabar Pak Bi? Nanti ya, kita jadwalin ulang ya. Kemarin jadwalnya nggak cocok kita. Nah, Ya. Halo Kang sekarang, Dewa, apa yuk. kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana Mbak Ana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Kang Dewa gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini agak terkendala dengan kaki yang cukup ini Oh, lagi kekilir atau apalah sakit. gak ngerti. Besok harus Oh, ngisi workshop gitu 2 hari. Saya udah mulai ngisi kelas offline lagi, Mbak. Mbak udah ngisi lagi gak? aku belum berani. Belum berani ya? Jogja Aku ya? belum Tinggal Jogja berani ya? nih Kang Dewa. Halo, Tinggalnya di sinyal Jogja. aku gimana nih? Aman nggak? Suara aman sih, cuman gambarnya bentar. Aman, Agak aman, aman. putus ya? Nggak, jalan lagi normal lagi. Dan normal Tinggalnya di lagi. Yogyakarta kan? Iya, aku lagi di Jogja nih. Jadi karena lagi di rumah, sinyalnya, mohon maaf, rumah saya di kampung ya. Jadi sekarang koneksi menentukan prestasi. Jadi ini Benar, setuju. semoga aman nih sinyalnya ya. Amin, amin ya. Mbak, kita langsung aja Mbak. Jadi saya kemarin Ya, pas ngontak itu mikir nih, tema apa yang menarik ya. Langsung aja kepikiran karena Mbak Ana adalah seorang psikolog, itu juga emak-emak juga gitu kan. Saya pribadi juga punya banyak emak-emak di bawah saya, maksudnya mamanya sama satu ya, maksudnya pasukannya gitu. Nah, ini langsung aja ngomongin tentang psikologi emak-emak gitu ya. Nah, kebetulan juga orang-orang kan melihatnya kalau Kang Dewa belajar tentang jualan, gitu, jualan online, bisnis online, dan digital marketing dan lain-lain. Nah, saya pertanyaan pertama mungkin buat Mbak Ana, Mbak, kalau misalkan kita sekarang kan saya cowok, Mbak cewek gitu ya. Terus orang kan kita menjuali orang dalam tanda kutip menawarkan sebuah penawaran. Apa sih yang berbeda antara cowok sama cewek dalam mengambil keputusan? Karena ya, biasa kan membeli itu kan ngambil keputusan ya. Nah, apa yang betul, berbeda betul. tuh sudut pandang cowok sama cewek itu gimana, Bang? Ya, jadi ini menarik nih Kang Dewa pembahasannya. Saya sebagai emak-emak juga tuh mempelajari kalau di psikologi ada namanya psikologi perilaku konsumen. Nah, secara general itu sebenarnya ada proses pengambilan keputusan saat seseorang ingin membeli sebuah produk gitu ya. Ini general dulu ya. Generalnya kita itu sekarang di era keterbukaan informasi, orang itu melihat sesuatu itu bukan lagi dari manfaat atau apa ya, ini kepake nggak sih, ini sebenarnya aku lagi butuh nggak sih gitu. Itu tuh udah bergeser gitu di era yang sekarang semuanya serba digital, orang bisa ngelihat sesuatu dengan lebih visual. Ini lebih kepada emosinya nih, jadi kayak cuma perempuan tapi juga laki-laki juga cukup lumayan berubah perilaku terhadap kegiatan shopping atau belanja atau membeli sesuatu sebagai customer gitu kan. Apa sih yang berubah gitu? Yang berubah adalah terkait sama ini trust yang dibangun, di mana sekarang bergesernya itu bukan lagi pada kebermanfaatan nih, gue lagi butuh nggak ya, ini aku lagi butuh nggak ya beli produk ini, tapi lebih kepada
siapa nih testimoni atau siapa nih yang pernah pakai produk ini gitu kan. Jadi kayak Oke. ada pengambilan keputusan yang ini lebih sifatnya emosional yang terjadi khususnya pada perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin aku belum spesifik menemukan risetnya, tapi sebenarnya ini terjadi nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga iya Kang, yaitu ketika satu sistem limbik di kepala kita itu yang bekerja adalah si amigdala ini. Amigdala Hmm. ini tuh ada di bagian terdepan di kepala kita gitu ya, di otak, di bagian otak kita. Nanti di belakangnya itu ada korteks, ada hipotalamus, ada sistem limbik yang lain yang dimana itu akan mengirimkan sinyal untuk pengambilan keputusan. Nah, ternyata si amigdala ini merespon sesuatu itu dari panca indera yang dilihat. Berhubung sekarang tuh eranya media sosial, eranya tuh visual gitu ya, orang itu nggak lagi membeli sesuatu produk, misalnya ketika dia beli offline deh, itu nggak lagi dia tuh ngelihat kemasannya lagi gitu. Tapi yang ada di memorinya adalah ketika si amigdala itu pernah menangkap respon pertama pada saat dia melihat sesuatu itu secara online. Makanya Hmm. sekarang digital marketing kan menjadi sesuatu yang hype banget nih ya Kang ya. Karena orang itu udah Iya. nggak melihat produk ketika di convenience store gitu. Di supermarket itu nggak lihat lagi produknya, tapi lebih kepada memori yang ada di kepala mereka ketika pernah melihatnya di secara online atau virtual gitu. Nah ini nih yang sekarang bergeser. Nah perbedaan perempuan dan laki-laki nanti kita akan bahas di Iya. selanjutnya. Iya Gitu, menarik ya Kang. karena memang sekarang pada akhirnya orang tuh nggak cuma beli karena fungsi ya karena manfaat, bener setuju saya. Kadang ada karena gengsi, karena Iya, emosi betul. gitu kan. Karena ikut-ikutan, bener ya. Orang rame Ya, apa sih? benar, Ya benar, gue ikut benar. juga deh gitu kan. Nah, kayak Yes, gitu-gitu benar, ya. benar. Nah, Mhm. ini tadi menarik Mbak ngomongin tentang amigdala, limbik, dan neokortex dan lain. Pertanyaan berikutnya gini mungkin. Oke, kalau misalkan yang menentukan itu adalah si amigdala, yang menentukan itu adalah si bagian kepalanya itu di bagian otak itu ke amigdalanya, terus gimana cara mengaruhin si dia gitu ya, supaya bisa ngikutin apa yang kita mau nih. Amigdala, lu ini nih gitu. Nah itu gimana ngakalinnya gitu? Ada gak? Ini kita sebagai buyer atau sebagai seller nih, Kang? Sebagai seller dulu, sebagai seller, pengen mempengaruhi orang agar mereka tuh mau dengan penawaran yang kita tawarkan. Kan si buyer kan punya amigdala pasti kan di kepalanya si Ya. otak itu kan. Nah ngaruhinya gimana tuh? Oke, baik. Ada banyak cara nih, Kang. Yang pertama adalah packaging. Jadi, nggak bisa Oke, bohong. packaging. Iya, nggak bisa bohong. Ini terutama untuk emak-emak ya. Emak-emak tuh suka banget sama packaging luarnya, gitu. Jadi, ibaratnya ada misalnya hijab nih, atau misalnya jual produk parfum gitu ya. Ketika produk ini itu dikemas dengan sesuatu yang lebih warnanya cerah, terus kemudian dia apa ya, eye catching lah gitu ya, kayak kayak itu tuh langsung kayak cepat ditangkap atau direspon oleh si amigdala ini. Jadi packaging itu sekarang menjadi salah satu yang cukup diperhatikan. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang ini jumping to the trend, yaitu unboxing time. Jadi si Ah emak-emak iya. ini suka sama unboxing Kang gitu, dan dia akan ada satu euforia yang ini nggak cuma influencer atau selebgram, tapi emak-emak itu ada semacam naluri ingin diperhatikan oleh sesama emak-emak juga gitu ya, pada saat dia unboxing juga. So as if dia merasa kayak, wah aku berasa jadi kayak influencer gitu. Itu ternyata fenomena yang nyata gitu ya terjadi, bahkan ini yang akhirnya membuat banyak seller itu lebih memperhatikan atau ada namanya cost untuk packaging. Jadi packaging ini menjadi sangat penting banget gitu. Mulai dari kemasan terluarnya udah nggak bisa lagi tuh kayak belanja online yang cuma dibungkus pakai plastik hitam nggak menarik gitu. Itu packaging nomor satu itu Kang. Oke, itu berarti packaging di sini dalam artian apakah hanya di kemasannya juga atau kayak misalkan kalau kita ngupload foto misalkan di Instagram Ya. tuh kan Mhm. feeds ya, feeds itu kan ada yang macam-macam lah gitu. Konon Mhm. kata sama partner saya di bisnis fashion tuh, Kang, semuslimah muslimahnya tetap aja syari penting gitu ya. Tapi ya gaya juga penting gitu. Gaya lebih penting. Apa Ya, itu ya. termasuk juga bagian dari packaging? Ya, oke. Sebenarnya nggak cuma packaging. Akhirnya mama ini kan realistis nih Kang. Dia tuh akan memperhatikan harga. Oke. Jadi, kalau harganya tuh secara psikologis bisa ada di angka yang misalnya nih 295 sama 335. Sebenarnya kalau dipikir-pikir cuma selisih 40.000 nih Kang.
Iya. Tapi emak-emak itu akan lebih prefer untuk memilih yang angkanya lebih kecil depannya, walaupun Dua belakangnya itu sembilan gede. lima. Yes, Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau pasar kita adalah emak-emak, itu jangan pakai angka. Ini pengalaman dan mungkin aku semacam nyambung-nyambungin gitu ya. Jangan pakai angka yang depannya itu gede, kemudian yang tengahnya kecil. Misalnya 425.000. Mendingan 395 deh gitu. Atau Oke. sekalian 495 gitu. 495 sama 510.000, selisihnya cuma 15.000. Tapi mama itu akan secara psikologis, wah masih 400 ribuan nih gitu. Itu harga yang nggak Nyari yang pernah depannya kecil diperhatikan. itu ya. Yes, depannya harus kecil gitu. Kadang-kadang impulsif buying juga kan gitu. Padahal setelah dipikir-pikir ini hampir 500.000 loh gitu. Itu sih emak-emak itu cenderung agak empuk kalau kita kasih harga yang di depannya itu lebih angkanya kecil nominalnya. Itu nomor dua tuh Kang. Iya sama kayak ini mungkin ya. Kalau misalkan kayak ada harga 295.000 misalkan. Plus ongkirnya 30.000 gitu. Ya. Sama Hmm. kalau misalkan atau 290.000 gratis ongkir, sama 275 ongkirnya 20.000 gitu. Orang milih kayaknya yang Yes. gratis ongkir ya. Bener, gratis ongkir itu tuh kayak semacam apa ya, nggak mau Gratis ribet gitu ya. gitu. Wuh. Ya, betul betul betul. Itu benar banget tuh. Aku walaupun bukan pedagang banget ya, tapi emang terjun di dunia bisnis itu dari zaman kuliah tuh Kang. Jadi aku lumayan punya basic juga jualan MLM, jualan dulu pernah buka butik, kemudian suami aku juga dulu sempat dagang mobil zaman belum praktek gitu ya. Jadi kayak kita tuh sama-sama tahu gitu, mempelajari. Nah, akhirnya aku nyambungin ke ilmu psikologi. Wah gila, ini kepake banget sebenarnya teori-teori yang kita pelajarin di ruang kelas gitu sebenarnya kalau aku Bener-bener. sambungin itu tadi harga Aplikatif. pertama aplikatif Iya, banget. iya, iya. Nah, Mbak, kalau misalkan ada orang yang bilang gini, bener gak sih, apa namanya, kalau misalkan cewek itu lebih impulsif daripada cowok, bener gak sih itu? Lebih Iya, nah gampang, ini apa ya? ini Kayak, sebenarnya itu nggak ada penelitian spesifik tentang impulsif, tapi korelasinya lebih kepada peran dan tanggung jawab laki-laki yang ini semacam apa ya, stigma yang dibuat oleh masyarakat sendiri bahwa laki-laki ini adalah yang punya tanggung jawab dalam pengambil keputusan dan keuangan rumah tangga. Jadi kayak sebagai pencari nafkah gitu, Kang. Nah, sehingga ketika mau membeli sesuatu, si laki-laki ini lebih mikir dulu. memikir dua kali gitu. Wah, ini daripada buat beli ini, mendingan gue buat ngasih bulanan istri gitu kan. Tapi kalau perempuan, nah ini tapi beda-beda. Karena aku juga menemukan laki-laki itu, kalau aku lihat ya suami aku, dia tuh boros di bagian tertentu gitu. Tapi dia Iya, akan lebih cermat di bagian tertentu. Nah, laki-laki ini kontekstual gitu ya. biasanya iya, karena dia menggunakan money ini kebanyakan laki-laki ini as a power kan. Jadi ketika dia ngasih nafkah istrinya, ketika dia ngasih uang bulanan kepada istrinya, dibeliin sesuatu yang mahal untuk istrinya itu adalah price yang luar biasa bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, money ini sebagai sesuatu yang membuat dia satisfied, jadi puas gitu. Habis beli sesuatu tuh kayak ada hormon positif yang bikin dia lebih semangat untuk hidup gitu. Ini kalau perempuan gitu. Itu. Jadi mungkin bedanya di situ sih Kang, lebih ke kayak bagaimana the perception of money ini bagi perempuan dan laki-laki yang memang konteksnya berbeda. Tapi lagi-lagi ini nggak bisa digeneralisir, tapi lebih depends daripada si orang itu juga gitu. Oke. Nah, termasuk ke soal ini, Mbak. Kayak misalkan kita lagi bikin aplikasi super apps gitu ya, di mana ternyata downloadernya itu adalah 80% lebih itu adalah emak-emak. Nah, pertanyaan mungkin gini, apakah benar gitu ya? Ada gak sebuah riset khusus ataupun tes studi khusus tentang si cewek itu, si mama itu lebih gampang nge-share dibanding cowok gitu? Karena kalau saya nih, saya pribadi ya cowok ya, itu jarang nge-share. Nge-share sesuatu ya, kecuali nge-share ilmu, oke, nge-share pengalaman. Cuma kalau nge-share kayak postingan, nge-share video tuh kayaknya jarang deh kayaknya. Ngomongin sesuatu viral, word of mouth tuh jarang gitu. Kalau tahu Iya, cewek kan kayaknya lebih lebih cepat gitu. Itu bener gak sih? iya, iya, betul betul. Jadi memang perempuan ini tuh punya satu dorongan emosi yang dia itu apa ya? Social instinct. Jadi hormon ada yang namanya oksitosinnya itu lebih lebih banyak gitu loh Kang untuk bisa dia tuh akan puas ketika dia menemukan peer-nya atau semacam kayak ketemu temen yang satu vibes gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika mereka nge-share sesuatu gitu. Wah sama nih, atau ada semacam social comparison yang membuat mereka itu puas. Nah kalau laki-laki ini berbeda gitu. Walaupun aku juga pernah menemukan pria yang punya kecenderungan hal yang sama gitu ketika punya
apa sih habit sering nge-share sesuatu, tapi biasanya ini tuh yang di-share itu adalah hobi, sesuatu yang sifatnya Hmm, hobi yang menunjukkan dia tuh lagi-lagi money as a power lagi gitu. Jadi oke. hobi dia itu sebagai satu pride yang menunjukkan bahwa nih loh aku tuh punya hobi ini yang keren gitu. Tapi kalau perempuan itu kayak apapun gitu ketika dia nge-share sesuatu yang memang dia suka, itu tuh kayak semacam ada kepuasan yang membuat dia tuh senangnya karena social instinct tadi ketemu teman-teman yang sama-sama koleksi barang tertentu. Oke. Iya, iya. Sama ya, ada kesamaan dengan mereka teman-temannya itu berarti, Mbak ya. Mbak, kalau misalkan gini, Yes, Mbak, benar-benar. salah satu tantangan saya tuh kan pada saat ngurusin emak-emak ini pasukan nih, pada saat mereka tuh lagi pada down, lagi pada jatuh, lagi pada loyo, lagi pada malas gitu. Cara terbaik memotivasi para mama tuh gimana sih? Apakah dengan dimotivasi, dibikin cerita, atau mungkin dikasih reward, atau apa? Gimana? Ya, touch emak-emak heart itu memang agak susah nih ya. Jadi mama itu punya satu apa ya motivasi yang nggak ngerti ini terjadi pada semua mama atau enggak. Tapi aku pribadi nih Kang merasa kayak nggak pernah sesayang punya rasa sayang melebihi sayang sama diri sendiri selain sama anak gitu. Hmm, Jadi kalau kita mau memotivasi, misalnya Kang Dewa punya karyawan, mak-maknya banyak gitu ya, yang ya, dimana kan perempuan itu lebih cenderung kalau ada masalah di rumah kebawa ke kerjaan. Tapi kalau laki-laki iya, ada masalah di kerjaan dibawa ke rumah, iya, iya nggak? iya. Ini quick survey aja sih, aku pernah baca gitu katanya begitu Kang gitu. Nah, jadi gimana caranya nih? Karena kan kalau kalau perempuan punya masalah di rumah kebawa ke kantor kan nggak enak ya untuk rekan kerja yang lain. Kemudian jadi jatuhnya moody lah, kemudian kinerjanya jadi nggak optimal gitu. Nah itu mungkin kita bisa kayak semacam apa ya mereka ini nggak cuma perempuan dan laki-laki sih, tapi sebenarnya bagaimana mereka menemukan why, the big why, yang menjadi sumber motivasi mereka ada 4 nih Kang. Pertama, Apa tuh? diulik ketakutan emak-emak tuh apa? Oke, ketakutan, Mak, fear, mak, gitu ya. apa sih yang lu takutin kalau nggak kerja gitu? Artinya di situ dia semacam ada dibawa ke area yang lebih logis Kang. Karena perempuan ini takut secara emosi, tapi dia nggak bisa mengartikulasikan ketakutannya apa. Jatuhnya ketakutan itu bukan lagi sumber motivasi tapi justru yang menghalangi dia untuk maju. Jadi butuh dibantu untuk mengartikulasikan feelings mereka yang merasa takut itu takutnya kenapa. And then Oke. laki-laki ini bisa masuk ke area yang di bawah sadar tadi, masuk ke area sadar di mana perasaan takut itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau lu takut, butuh apa sih? Oh, butuh kerja. Takut kalau anaknya nggak bisa sekolah, takut kalau nggak bisa bayar SPP, takut kalau nggak bisa bantu suami buat bayar ini, bayar itu. Jadi akhirnya harus mau nggak mau harus kerja gitu, ketakutan itu. And then yang kedua, mungkin bisa nih Kang semacam ditemukan desire-nya si emak-emak ini kalau kerja di mana. Jadi kayak semacam passion-nya mereka tuh di mana mereka kalau udah suka sama sesuatu, biasanya itu Hmm, akan mendorong mereka lebih termotivasi. Misalnya, Kang Dewa, aku tuh sukanya tuh kalau bertemu sama customer gitu kan. Kasih dia nih bagian CS gitu. Tapi kalau hmm. dia dikasih berbau angka-angka gitu kan, Aduh, mabok. yang aduh dia nggak suka dan sebaliknya yang nggak suka sama ketemu customer dikasih customer juga bakalan ngelunjak nanti yang ada dia nyolot ke customer gitu. Jadi Iya. kasihlah sesuatu yang memang menjadi desire atau passion dia. And then yang ketiga itu adalah sentuhlah area di mana mereka tuh diajak untuk berpikir bahwa lu tuh kerja, ini tanggung jawab, dan di mana di banyak situasi sekarang orang tuh pada kehilangan kerjaan loh. Jadi duty atau responsibility ini yang diangkat sebagai area yang memang harus harus Oke. logis gitu. Karena kalau emak-emak ketemu emak-emak itu biasanya area logisnya tuh agak hilang nih Kang. Yang ada mereka simpati, kasihan kasihan terus nggak profesional gitu kan itu aku ngomong sama diriku sendiri ya karena aku sebagai mama juga punya karyawan juga gitu kan dan perempuan gitu kan kita tuh kadang-kadang lupa gitu area duty atau responsibility yang memang harus kita tegasin gitu area profesional dan area pertemanan gitu jadi Betul. dalam hal ini mungkin rasa syukur ini tuh kayak harus ditunjukkan
dengan area-area spiritual gitu sih Kang, supaya dia bisa lebih banyak melihat apa yang orang lain nggak punya dan dia sekarang punya, yaitu pekerjaan. Nah yang keempat tadi yang anak the power of love tadi Kang, love. Jadi memang kayak diajak aja ngebayangin, misalnya nih mak gitu, atau misalnya mbak, coba deh kalau misalnya dirimu tuh nggak kerja sekarang, bisa ngebayangin nggak anak kamu tuh nggak bisa sekolah sampai sarjana? Emang nggak pengen punya anak sarjana bisa nanti kerja di perusahaan besar biar bisa nyenengin emaknya gitu? Jadi kayak dibawa pada area vision yang long term dan menyentuh kepada love aspek tadi itu Kang. Biasanya mama tuh akan lebih mudah tersentuh tuh kalau udah itu. 4 tadi itu Kang. Iya, iya, iya. Keren banget nih teman-teman ya. Jadi cara motivasi mama termasuk juga buat kalian yang sekarang mama nih ya. Sering-sering aja nanya ke diri sendiri tuh, self coaching gitu ya. Pertama Yes, tentang betul. ketakutan, ya. Kedua desire-nya, ketiga responsibility-nya, dan ketiga yang keempat lebih ke love-nya. Itu keren banget sih. Jadi kita kayak memicu, mau ngajak mereka masuk ke dunia dia 10 tahun ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan, dan ngebayangin orang yang dicintainya itu. Ini keren banget sih. Nah, ini Mbak, ada juga nih mungkin pertanyaan dari titipan dari tim saya. Kalau misalkan dalam dunia digital, Mbak ya, posisi yang selalu kayak sering saya temui itu adalah, aduh Kang sama gaptek gitu. Kayak Ya. bikin image yang jelek ke dirinya sendiri gitu. Aku mah gaptek, aku mah orang kampung, aku mah gak ada ceritanya 7 turunan itu pengusaha gitu ya. Nah itu kayak gitu itu cara menghandle-nya gimana tuh? Ya, ini menarik sih Kang. Mindset-mindset kita yang terbelenggu dalam mental block kayak insecure itu tuh sebenarnya ada pada setiap manusia. Jadi nggak bisa dihindari, insecurity itu akan selalu ada pada diri kita. Tinggal sekarang kita mau pilih. Ini kayak iman nih, fluktuatif. Kadang kalau habis pengajian, wah menggebu-gebu kan kita. Begitu azan tuh langsung ambil air wudhu. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi sibuk, lama nggak tersentuh nih siraman rohaninya gitu, itu bisa kayak aduh ntar aja deh gitu kan. Jadi memang harus dipupuk gitu. Aku pernah nemuin penelitian seorang psikolog namanya, ini bukunya sih terkenal sih, judulnya Mindset gitu ya. Carol Dweck, dia tuh meneliti bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang justru dari intelektual tinggi, pinter, mereka itu ada yang terbelenggu dalam fixed mindset. Jadi mereka cenderung kayak nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini dibagi lagi jadi dua. Insecure Hmm. ini tuh bisa membuat mereka itu jadi fixed mindset yang sombong alus, misalnya sombong alus kayak tadi tuh Kang, aduh Kang, aku tuh dari dulu udah nggak bisa nih gaptek, ini apa segala macam. Itu sebenarnya insecure yang menghambat mereka maju. Tapi ada juga yang terang-terangan kayak, ah ngapain sih belajar gituan, orang gini aja juga udah Oke. sukses gitu. Nah jadi intinya sama-sama mager, nggak mau gerak, nggak mau belajar, tapi sebenarnya dia lagi terbelenggu karena dia kayak selalu giving up cepet gitu ya ketika ngadepin obstacle atau tantangan. Dan biasanya kalau di area yang sini gitu ya, itu orang-orang ini tuh akan senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Mereka akan susah mengapresiasi keberhasilan dan kebahagiaan orang lain gitu. Itu nggak enak banget nih kalau ada di level itu. Jadi kalau sekarang kita ada di level itu, apa yang harus kita lakukan? Ya lagi-lagi, coba diartikulasikan, kemudian apa yang kita butuhkan, and then kita cepet-cepet lari ke satu area mindset yang positif, yaitu area growth mindset. Dimana manusia itu kayak tanaman. Kita tuh kayak harus tumbuh terus gitu ke atas. Nah, tumbuh ke atas itu ternyata butuh banyak hal, butuh kita dikelilingi oleh asupan yang menyirami kita, lingkungan tempat kerja, lingkungan yang kita asup setiap hari, apa akun yang kita follow, bacaan apa yang kita baca setiap hari, obrolan apa yang kita omongin sama orang lain gitu. Itu tuh kayak ngefek banget karena kayak semacam toxic yang cepat ngaruh kalau kita lagi ketemu sama bad influence gitu. Ibaratnya satu orang ngeluh, itu akan ngeluh ke semua orang gitu. Tapi kalau ada satu orang yang optimis gitu kan, ini sih harapannya kita kayak sama-sama keluar dari belenggu itu, karena dari penelitiannya si Carol Dweck tadi dia malah nemuin murid-muridnya yang diteliti secara longitudinal gitu ya Kang, itu justru yang berhasil di usia tertentu itu bukan mereka yang pinter waktu kecil, waktu SD, waktu sekolah Oke. dasar gitu, elementary school tuh mereka IQ-nya tuh rata-rata, mereka tuh nggak pernah dapet juara kelas, tapi talent itu akan terkalahkan even bahkan ketika kita itu punya satu mental untuk never give up dan hardworking gitu, kerja keras. Jadi kerja keras inilah yang akan mengalahkan bakat, mengalahkan kapasitas intelektual, dan mengalahkan keberuntungan juga gitu. Tapi
ya semuanya lagi-lagi tugas kita hanya berjuang, semuanya tetap dipasrahin sama yang punya kehidupan gitu sih Kang, kurang lebihnya. Iya, ya kemarin juga saya sempat ngeliat ini tuh, apa video di Facebook tuh apa tuh, Hmm. ada iklan gitu, bukan video viral gitu, yang dia tuh temenan, mungkin pernah nonton juga ya, temenan, temenan sekolahnya dulu gitu, yang satu jadi tersangka gitu, yang satu jadi hakim, yang tersangkanya yang pinter, yang jadi hakim yang biasa aja gitu. Wah, itu nangis banget. Jadi memang benar ya, tadi kondisinya ada kalanya kalau misalkan teman-teman itu dari segi intelektualnya pinter, tapi secara emosionalnya, terus juga cara mengaruhi orang lain, terus juga memanage self esteem dan segala macamnya bermasalah tuh bisa jadi masalah juga tuh buat masa depan ya. Ya teman-teman hati-hati tuh yang punya merasa bahwa aku mah gaptek gitu kan. Ya kalau udah gaptek ngapain lu sombong, udah belajar dong gitu. Oke, Mbak, Iya, ini saya benar. punya gini, saya punya sebuah simple apa ya, simple notes gitu ya, catatan penting buat teman-teman yang ada di bawah saya, distributor per agent itu. Saya bilang ke mereka gini, cara gampangnya adalah kalau misalkan kalian pengen dekat sama pasukan kalian gitu ya, kalau misalkan dia cowok ya, kasih yang besar, sesuatu yang besar, apapun itu, apa event atau katakanlah pertemuan, momen ataupun apapun, besar walaupun jarang ya. Jadi satu kali tapi jarang gitu ya. Nah, kalau kalian pengen treatment ke cewek, bikin sesuatu yang kecil tapi sering. Bener gak sih, Pak? Secara psikologi gitu. Suaranya nggak kedengeran. Eh, teman-teman yang lagi nyimak, suara saya kedengeran nggak? Ini suaranya uh, oke. Okay. Tes tes. Nah, ini coba barusan Mbak Ananya live dulu. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Khawatir suara saya yang nggak kedengeran ya. Nanti coba kita, nggak ada suaranya. Oke, bentar. Kedengeran jelas katanya, jelas ya. Jelas cuy. Coba kita undang lagi. Mana Mbak Ana? Ini dia. Seru ya, seru teman-teman ya. Seru ya. Sore-sore dapat ilmu banyak. Banyak yang request untuk di save, misalnya nanti kita save, cuman kayaknya di YouTube kita coba save di YouTube, terus di sini juga saya cek dulu ya nanti. Nanti kalau ada yang mau nanya silahkan komen, nanti coba akan saya angkat juga ya teman-teman. Kang Dewa ada jelas, alhamdulillah jelas. Nah ini juga saya nanti mau konfirmasi nih, gue kan apa sering mimpin launching sebuah produk, gitu ya. Nah ini dia. Oke, waiting for Ana. Tunggu dulu ya. Yuk, yuk. Oke, saya coba invite ulang. Nah, oh ya ada Pak Bi juga nih nonton nih, Pak Bi nih. Insya Allah ya. Save, siap, di save. Nah, baik lagi. Aduh, sorry banget. Semoga habis ini aman ya sinyalnya. Aman, aman Insya Allah ya. Bismillah. Tadi Ya, sampai gitu Mbak. mana Tadi tadi? Mbak saya lanjutin ya. Jadi Hmm. saya sering kali ngasih ngasih tips ya ke teman-teman pasukan itu. Kalau kalian pengen deket sama cowok gitu ya, si leadernya itu, sering-seringlah bikin sebuah event yang katakanlah berarti buat dia, walaupun gak terlalu sering. Gak terlalu sering, besar tapi gak terlalu sering. Kalau cewek, kecil tapi sering mungkin. Makanya kadang kalau kalau saya ya, kayak istri atau siapapun lah, kalau kadang ngechat hal yang gak penting itu, tapi sering. Dan itu penting buat dia. Yang gak penting itu penting, bahasa gitulah gitu ya. Yang gak penting itu penting, tapi bagi cowok apaan sih gitu kan. Nah, di titik kalau kita gak ketemu nih ilmunya, kan ini saling masing-masing gitu. Nah, konfirmasi, mungkin dari segi Mbak Ana sendiri ada tanggapan? Ya, jadi ini memang menarik nih Kang, kalau untuk laki-laki sama perempuan itu punya pola bahasa yang beda gitu ya. Laki-laki itu cenderung mengarah kepada intentionnya dulu nih. Aku maunya gini, ini gitu. Dia Oke. nggak suka ngulik soal perasaan. Jadi kadang-kadang kalau perempuan ini lebih suka feelingnya dulu gitu. Jadi sebelum kita tuh dibahas soal intentionnya, intention tuh kayak apa ya, direct direct behavior gitu. Misalnya Kang Dewa nih sama istri gitu ya, sama istri lagi ngobrol tentang sesuatu yang penting. Terus Kang Dewa tuh main handphone misalnya di depan istri. Terus Ya. si istri ini kayak kayak pengen ngasih tahu kayak kamu tuh kenapa sih main handphone mulu? Udah berhenti dulu gitu. Tapi perempuan tuh enggak gitu. Dia itu akan main kode-kode perasaan dulu gitu. Jadi dia bukan tipikal yang apa ya? Aku juga pernah baca sih ini dalam buku yang kayak act like
Man and apa sih itu tuh, jadi kayak gimana caranya perempuan itu, ada bukunya, aku lupa yang nulis tapi ini terkenal banget sudah lama, gimana caranya perempuan itu bersikap seperti lady gitu ya, tapi berpikir kayak laki-laki. Nah, Hmm. ternyata laki-laki itu juga logikanya pria itu juga penting untuk kita gitu. Karena kadang-kadang kita kalau dalam coping behavior kita atau cara kita nyelesain masalah, somehow kita butuh nih fokus pada emosi. Tapi kadang-kadang what's next gitu. Apa nih behavior atau problem fokus copingnya apa gitu. Nah, ini akan terjadi pada proses komunikasi laki-laki sama perempuan. Kalau si perempuan itu cenderung kayak feelingnya dulu gitu. Dia bisa nunjukin dengan perasaan, itu bisa dia omongin kayak, ih aku tuh sebel banget deh kamu tuh gitu, kenapa sih tiba-tiba marah-marah, biasanya gitu kan. Atau tipikalnya yang kode-kodean, tiba-tiba gedubruk gedubruk lempar barang gitu di depan suaminya. Itu Parahnya sebenarnya, suaminya gak ngerti itu loh masalahnya. nah itu sebenarnya kode kode sama si suaminya, kayak ngerti nggak sih aku tuh pengen kamu tuh naruh handphone dengerin aku gitu. Kalau laki-laki enggak gitu, laki-laki itu cenderung ke apa intentionnya gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kesel juga ketika perempuan itu nggak diulik perasaannya gitu. Tapi sebenarnya ini tuh semacam adaptasi ya. Lagi-lagi ya kita penting untuk memahami, oh kalau perempuan tuh lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke intentionnya. Tapi sebenarnya apapun itu akan ketemu di tengah. Kalau apa nih Kang? Kalau kita punya satu pemahaman yang apa ya, point of view yang saling empati. Jadi artinya Oke. menggunakan iMessage atau kata-katanya tuh mulai dari aku dulu. Aku tuh seneng loh kalau kamu tuh naruh handphone, aku tuh seneng loh kalau didengerin. Jadi kebutuhan itu kebutuhan kita, bukan yang kamu tuh gitu. Oh, oke. Nah itu, jadi ini bisa jadi jalan tengah nih. Nah, pria juga bisa menggunakan, aku tuh seneng loh kalau kamu itu ngasih tahu aku harus gimana daripada kamu ngelempar barang gedebak-gedebuk gitu, misalnya gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya mau mau apapun relasinya, kalau komunikasinya itu terbuka, terus kayak menggunakan iMessage atau empati yang baik gitu kan, disitulah sebenarnya ketemu nih pria dan laki-laki, perempuan dan laki-laki ini bisa ketemu di mana titik tengahnya gitu. Iya, iya. Ini juga terjadi sama saya ya beberapa tahun lalu tuh pada saat awal-awal nikah lah ibaratnya di 3 tahun pertama tuh kadang nggak ngerti tentang ya kita ke cowok dia cewek kan nggak paham gitu kan. Bahasa Kamu cinta gitu ngertiin ya Kang ya. iya kan kamu ngertiin aku ya kamu ngertiin aku ya puyeng kan ngomong gitu-gitu mah. Sampai akhirnya bener Benar tuh benar. ketemu bahasa cintanya ternyata saya sama dia tuh beda gitu. Dia mah Ya, lebih ke quality time gitu kan kesentuhan, saya lebih ke pelayanan, saya lebih kepada yes. apa namanya dari segi kata-kata gitu. Bahkan guyonan saya tuh kadang istri, Bun, follower ayah 40.000 lebih loh pasukannya sampai mereka lebih muji sering daripada bunda. Iya Guyonan. iya iya iya. Itu sebenarnya penting banget buat dikomunikasikan gitu, dan emang tugas kita dalam pernikahan kan sebenarnya ya emak-emak juga punya tugas untuk bisa menjaga harmonis pasangan, dan suami juga punya tugas untuk bisa membuat istri bahagia gitu-gitu ya Kang, saling lah sebenarnya. Iya, iya. Nah, balik lagi soal ini, Mbak, soal tentang limiting belief atau katakanlah mental blocknya wanita ya, emak-emak gitu. Nah, Karena saya ketemu kalau sama cowok gitu ya, itu cenderung lebih gampang ngatasinnya, apalagi dengan cowok ketemu cowok yang bisa belak-belakan dan segala macam. Kalau cewek justru ketika kita misalkan treatment disuruh mikirin segala sesuatu dengan bahasa yang ini, malah dia jadi baper gitu. Nah, ya ini ya. gimana nih mengatasi rasa baper yang mungkin sering kali muncul di wanita gitu. Oke, ini relasinya apa dulu nih Kang? Ya, misalkan pada saat kita pengen ngasih tahu gitu, ngasih tahu sesuatu, misalkan ketika dia merasa bahwa, aduh Kang, saya mah nggak ngerti yang kayak beginian gitu kan, aduh saya mah gaptek, saya mah kayaknya nggak bakat deh, gitu-gitu loh. Terus kita kasih tahu Oke nih, nah, oke. ini, terus tiba-tiba dia baper gitu kan. Nah, Hmm. ngatasin baper itu supaya tidak terjadi secara dominan itu gitu, tidak terlalu sering Ya, gitu. ya, ya, yang pertama sih sebenarnya kalau baper ini tuh juga sesuatu yang di luar kendali kita ya gitu. Dan Ya, lagi-lagi nih nggak bisa jadi kendali Kang Dewa juga sebagai atasan atau sebagai owner gitu ya, kalau relasinya dia ini staff kita gitu kan. Kita nggak bisa menyenangkan semua staff kita sih sebenarnya. Nah, kalau yang baper, kenapa sih bapernya? Itu artinya kan ada yang perlu dikomunikasikan nih Kang gitu ya. Jadi sebenarnya boleh kita melihat karakter si A itu kayaknya gampang baper deh. Jadi mungkin kita nggak bisa direct langsung ngomong ke dia tentang ini. Nah, bisa jadi kita bisa melipir dulu nih Kang. Melipir ya, dulu, dipuji dulu nih positifnya dia apa.
kamu tuh bagus loh di bagian ini, kamu tuh oke loh bagian ini. Dia udah senang dulu nih Kang gitu ya, udah senang dulu, bukan dijatuhin tapi kayak abis itu dikasih tahu, tapi aku tuh lebih seneng, saya tuh lebih senang sebagai atasan kamu atau apa, aku tuh lebih senang kalau kamu tuh mungkin bisa diperbaiki di sininya gitu. Jadi penggunaan bahasa yang positive affirmation ini nih yang mungkin bisa kita gunakan dengan tujuan yang sama tapi kalimatnya berbeda gitu. Itu mungkin sih salah satu triknya ya. Kita rubah point of view-nya, dipuji dulu apa yang bagus dari dia. Oke. Selama ini tuh kamu tuh gini loh, kamu tuh sebenarnya terus dinaikin dulu nih Kang, kamu sebagai orang yang udah lama ikut aku tuh sebenarnya berharap kamu tuh bisa ngasih contoh yang lain gitu. Aku tuh sebenarnya belajar kayak gini juga malah justru dari suami aku gitu. Dia kan kebetulan bidangnya hukum, aku Oke. psikologi gitu. Psikologi ini kan kayak muter-muter emosi yang intangible gitu. Hukum enggak, Iya. hukum tuh penuh dengan logika, skeptis dan Saklek loh. hati-hati banget. Heeh, Iya, saklek iya. gitu. Nah, tapi kadang-kadang dalam menghadapi person itu kita tuh kayak harus mengkawinkan dua ilmu ini gitu kan. Kadang-kadang somehow kita tetap harus straight to the point, tapi kita bisa mainin si ilmu psikologinya itu gitu. Salah satunya gitu sih Kang, mungkin bisa dipuji dulu, baru nanti kalau udah kita baru masuk ke area yang mau kita kasih masukan itu. Mantap. Ini teman-teman, sore hari kita dapat banyak ilmu ya, cara berkomunikasi dengan pasangan, cara mentreatment Ya pasukan, Allah, semoga dan bermanfaat. Aku juga masih macam-macam. belajar ya kan. Emang nggak mudah sih, nggak mudah banget. Ya, tapi seru ya karena itu yang terjadi di lapangan sih. Pada akhirnya kita ketemu dengan karakteristik manusia yang berbeda-beda gitu. Saya tuh kalau misalkan gini, Mbak, kalau kondisinya tuh internet marketing ya, kan kita buka dashboard nih. Dashboard kan dashboard data kan. Ini dia gak ada emosian itu. Gak ada yang namanya otak-otakan itu pencet-pencet beres gitu. Lah kita Bener, ngebina bener. makhluk hidup di dalam handphone yang nominalnya kadang kita muji salah seorang, yang satu baper. Ya Allah, yang dia dipuji kok aku enggak, ya Allah gitu kan. Kita Tapi ngomong gini, ada yang bener-bener. begitu. Aduh. Tapi memang itu aku pernah denger itu salah satunya sekarang era Internet of Things ini ya Kang ya, kayak keterbukaan informasi di era digital ini tuh salah satu yang bisa menghack atau hacking pikiran orang gitu. Kita akan cepet banget ter, ter, apa ya, terpengaruh gitu ya pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tanpa kita tahu kebenarannya gitu. Makanya sebenarnya ketika kita menggunakan media ini tuh benar-benar menurutku ada satu skill yang penting banget digunakan oleh emak-emak maupun non emak-emak adalah critical thinking. Jadi bagaimana kita asking sesuatu, mempertanyakan sesuatu yang memang kita tahu itu tuh jangan langsung mentah-mentah diterima gitu. Tapi kita mempertanyakan dulu, why ini ya, why itu ya Oke. gitu. Nah, sebenarnya kemampuan inilah yang akan mengasah eh, kemampuan kita untuk bisa lebih hati-hati nerima informasi. Jadi nggak gampang terprovokasi, nggak gampang hatinya gelisah gitu. Karena ini kayak pisau nih, bisa dipakai buat jualan, positif ya kan, mendatangkan rezeki, bisa dipakai buat bunuh-bunuhan gitu, Benar, blok-blokan, benar. apa jahat-jahatan, rasa ngerasani di belakang gitu ya kata orang Jawa. Yang ini semakin semakin ngebikin kita tuh bisa ada yang depresi juga karena media ini gitu. Kalau aku mah ya kalau ada pisau buat motong buah sama buat bunuh orang ya milih yang buat potong buah aja lah gitu daripada cari masalah gitu. Ya, Itu sih kan. tergantung siapanya ya, tergantung man behind Yes, gun-nya lah ibarat. yes, betul banget, bener banget. Mbak, saya tuh pas waktu nonton live-nya Mbak sama Pak Bi, di sini ada Babi. Babi hadir, Pak Bi. Mana Babi? Oh iya ada Waktu itu Pak saya Bia. dengerin ada istilah tentang trigger, ya, mata trigger lah Ya, bahasanya tuh bahwa seorang itu digerakkan berdasarkan pemicu-pemicu. Nah, itu salah satunya, Mbak. Saya juga punya kelas ya tentang launching produk gitu. Yang dimana kita main itu adalah mata trigger gitu. Jadi kenapa sih sebuah produk tuh bisa meledak gila-gilaan? Kenapa ada yang cuman pep melempem gitu? Nah, yang kita main itu adalah ritme pikiran si orangnya itu. Nah, ini saya ada coba akan saya masukkan ke slide saya sekalian juga teman-teman mungkin kalau mau belajar tentang boleh launching boleh. ya. Nah, ini. Jadi launching itu ada 4 tipe ya. Ada kurva lurus, kurva U, kurva W, kurva W gitu kan. Ini kurva lurus tuh gimana? Nah, mereka omsetnya tuh cuma lurus saja. Lurus saja. Nah, saya Hmm. bilang di sini di kelas tuh, ini launching tanpa ada yang launching, tanpa ada meta trigger. Jadi orang manusia tuh cuma sekedar oh gitu doang. Jadi nggak beli gitu akhirnya. Nah, yang menarik adalah ada yang namanya kurva U. Nah, kurva U ini udah mulai naik nih. Ibaratnya kalau sebelumnya tuh di angka lurus segini, misalkan katakanlah, ini mulai naik, awalnya naik tinggi, akhirnya tinggi. Nah, ada 4 kartu konversi, yang ini sebenarnya saya bikin kartu konversinya tools untuk saya di kelas, isinya itu adalah 50 mental trigger gitu. Nah, ada mental trigger hope gitu kan, ada reason, alasan, urgensi, scarcity gitu. Nah, ini buat teman-teman yang sering launching ya.
Mainkan aja ini, dibikin orang apa namanya, harapannya pada saat mereka mau beli itu nanti apa gitu kan. Ada alasannya apa, diiming-imingi lah gitu. Terus di Hmm. kurva W dia mulai naik tiga puncak ya. Di tengah-tengahnya adalah urgensi untuk karena ada harga naik atau diskon berkurang. Kalau bahasanya di sini nanti si otak reptilnya lah, kalau bahasa di otak itu kan khawatir nanti wah ini gue nanti kehilangan kesempatan segala macam. Nah, urgensinya ada savingnya low price-nya. Jadi 3 titik puncak. Nah yang keempat, yang ininya titiknya 4 ya. Nah ini semua greedy ya. Ini kerjaannya amigdala kalau salah greedy pak ya. Salah satu Iya, 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 sifatnya setuju. amigdala itu greedy ya. Nah ini permainan bonus. Kenapa bonus kok jadi works untuk jualan? Karena permainan di otak di bagian greedy ini. Nah, dan di situ saya jelasin bahwa kenapa sih adanya launching itu adanya puncak 1, 2, 3 ini dan segala macam. Yang mereka nggak sadar adalah proses ini. Namanya pre-launch. Launching itu kan di sini nih, launching di depan sini nih. Kenapa puncak? Karena di sebelumnya kita permainan meta trigger. Kita bikin cerita, kita bikin penasaran, kita ngobrol, ada reciprocity gitu kan. Nah, ini. Jadi yang menarik tuh wah ini kalau di kelas tuh saya jelasin masing-masing, ada orang tuh beli karena esteem, bukan karena butuh. Bener Pak ya? Ada orang beli karena Benar-benar cuma karena sekedar kayak gitu butuh. doang kan. Ada orang beli karena tadi karena cinta, love gitu kan, karena ingin melindungi seseorang, care and protection. Bukan karena Hmm. keinginan, bukan karena apa kebutuhan, bukan karena masalah kadang. Ada beli karena memang suka sama selebnya. Yes, Ah, testimoni jadi gitu ya. betul, jadi maksudnya tuh gitu ya. Jadi psikologi itu teman-teman ya, makanya kenapa saya tertarik banget dengan konten-kontennya Bano tuh karena memang relate sama kita dalam dunia penjualan. Kita tahu Yes. tuh tekniknya A, B, C, D, E, ada testimonial, ada yang namanya bonus, ada yang namanya headline. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa headline itu works, kenapa enggak gitu. Nah, itu kan psikologinya tuh. Hmm, Ya. Nah, betul jadi betul. itu yang teman-teman perlu perhatikan tuh. Nah, sekarang balik lagi tentang emak-emak nih. Seandainya ada banyak trigger, Mbak. Katakanlah ada 3 aja selain tadi yang bicara tentang motivasi ya. Orang beli nih, misalkan si emak tuh pengen beli gitu. Trigger apa yang bisa kita munculkan, Mbak? Untuk men-trigger emak-emak supaya gampang tunjuk gitu. Oke, itu tadi sebenarnya kayak yang tadi Kang Dewa sebutin di kurva itu tadi aku kayak ngangguk kayak iya bener banget tuh, iya bener banget tuh. Jadi kayak Aplikasinya kayak semacam gitu tuh. iya iya bener urgensi urgensi karena gini nih satu hari itu ada berapa produk yang dipost sama akun-akun Instagram online shop yang jual eh, emak-emak staff nih ya gitu kan. Jadi kan banyak banget tuh Kang. Ya, Nah, pada saat kita jualan sesuatu gitu, kenapa sih dia mau beli ini gitu? Aku tuh percaya banget storytelling ini tuh kuat. Salah satunya storytelling ini tuh kayak semacam apa yang menjadi uniqueness atau selling point produk ini sehingga urgensinya untuk membeli itu lebih tinggi dibandingin produk yang lain. Nah, itu bentuknya macam-macam. Bisa tadi yang Kang Dewa sebutin, ada soal price ya, harga. Dimana ini akan ada 10% selama tanggal sekian. Jadi dia, wah, ya, kalau belinya itu lebih dari tanggal ini, aku nggak bisa dapat 10% lagi. Itu satu. Terus yang kedua, mama itu akan melihat testimoni. Jadi kayak dan seberapa sering itu muncul di platform yang dia lihat di media sosial ini gitu. Jadi kalau semakin sering banyak review dipakai sama testimoni ya tadi ya membangun building trust dari selebgram siapa yang pakai terus testimoni atau reviewnya positif atau enggak gitu itu biasanya akan membuat mereka kayak semacam wah ini aja pakai aku harus pakai juga gitu itu yang iya, kedua itu terus nanti yang ketiga adalah lebih ke tadi nih yang mungkin bisa ke tapi ini barangnya juga lucu packagingnya warnanya terus kemudian apa ya semacam uh, touching dari produk itu sendiri gitu yang memang menjadi kebutuhan atau yang dibutuhin dan sering pakai misalnya kayak hijab gitu ya perempuan itu kan akan lebih baik dia itu ganti-ganti hijab gitu ya daripada dia itu ganti apa ya misalnya tas gitu ya tas itu jarang gitu nggak semua orang tuh koleksi tas gitu nggak semua orang suka tas jadi kalau beli tas ya satu tapi kalau hijab dia akan ganti terus nah nanti iya. akan dilihat nih pasarnya yang mana pasar yang emang suka ganti-ganti hijab atau suka sama pasar yang dia tuh nggak suka ganti hijab tapi ganti
motif dan lain sebagainya. Jadi ini emang harus dilihat segmen pasarnya. Aku sebenarnya kurang menguasai ya kalau terkait sama market research gitu. Tapi kalau dari secara psikologisnya tadi sebenarnya sudah terjawab juga sama kurva Kang Dewa tadi gitu. Iya. Implementasinya mungkin seperti itu yang aku bayangkan. Ya, dan relevansi dan relate-nya ke audiens juga sangat menentukan, Mbak ya. Ibaratnya saya pernah ngeliat bahwa ada foto yang itu tuh bagus banget, memang di setting ya karena photoshoot ya, bayar orang, bayar model dan segala macam. Tapi ketika fotonya tuh misalkan dibuat senatural mungkin, bahkan Iya, badannya tuh dibikin yang gemuk, si badannya, si tokohnya tuh, si modelnya tuh, malah buyer tuh malah pada beli karena ada unsur relate-nya itu loh. Itu iya, mah kan iya, model betul tuh. cantik gitu ya, dia mah kan emang dibayar gitu kan. Nah ini saya cocok karena sama-sama gendut gitu kan. Iya, iya, Jadi benar-benar. kadang teman-teman tuh mikir gini, kadang kita yang sering kali saya dengar di anak-anak jualan ya, orang jualan tuh bahwa orang beli karena dua hal kan, karena fear atau karena gain genapin loh, gak hanya itu men gitu. Ada yang beli karena ikut-ikutan kan, ada yang beli karena faktor apa, relate relevan kan, ada yang Iya, beli iya, karena memang betul. lagi hype gitu. Nah itu teman-teman Iya, di sini akhirnya memang kerasa banget bahwa jualan itu ada ilmunya, dan biasanya tadi kata Pak Bibi juga bilang itu semua terjadi pada konsumen ya. Berpikir tuh kita gak pernah bisa menebak-nebak. Saya kemarin diajak kolaborasi sama seorang internet marketer untuk jualin produk dia, Mbak. Terus dia nawarin tentang diskon bahwa bukan diskon, komisi. Ayo Mas, komisinya 50% gitu. Nah, saya di titik saya gitu kan. Loh, lu kira hot button gue komisi apa? Enggak sih bilang. Terus dia ngontak lagi. Ayo Mas, apa namanya? Hadiahnya gede nih, 100 juta. Ya lu nawarin 100 juta, gue mending jualan produk sendiri aja udah tembus 100 juta gitu. Enggak gitu. Nah, dia kan sebenarnya lagi nyari relevan gua tuh omongannya apa, yang hot button dewa ini apa gitu. Sampai suatu titik yes, di hari-hari terakhir, Mbak, di jam 6 betul, sore gitu kan, sebelum sebelum maghrib gitu, dia ngomong gini, Kang, ayo dong Kang, katanya bantu bantu saya Kang untuk apa, launching produk ini, untuk pengenalan, ini hari terakhir, jadi jam 12 malam itu penutupan, untuk pertama kalinya apa, bantu promosi produk saya. Hanya gara-gara kalimat untuk pertama kalinya promosi produk saya, di situ saya langsung mikir kayak trans gitu. Oke, bentar, maksudnya gimana nih? Iya juga, selama 5 tahun saya teman sama dia, dia tuh selalu bantu saya, Mbak, dalam promosi hmm, gitu. Tapi saya gak pernah bantu dia. Kenapa? Karena produknya secara value saya kayaknya nggak masuk nih, produk kayak ya, begini gitu. Tapi gara-gara dia ngomong gitu, itu kayak ada trigger yang kecantol, reciprocity lah ibaratnya. Oke, oke, lu kapan kosong? Jam 8 kosong, kosong, yuk kita live gitu. Akhirnya satu ketemu, oke, akhirnya live bareng dan meledak 500 dalam waktu 1 malam gitu. Dan itu luar biasa gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman semua yang sekarang nonton ya, follower saya maupun follower Mbak Ana, kalau kita jualan, jangan pernah kita generalisir nih. Generalisir bahwa orang tuh beli hanya karena takut, hanya karena ingin gitu kan, hanya karena butuh. Ada kalanya memang karena pengen pengen kayak siapa, imitation, karena yes. ikut-ikutan, ya, karena suka sama selebgramnya gitu kan. Karena relate juga Macam-macam. gitu ya. Iya. Benar, benar, benar. Aku juga seru sih Kang, kayak ini baru pertama kali aku kolaborasi sama sebuah brand hijab gitu ya. Baru banget ini kolaborasi pertama. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, aku ngerasa kayak kayak apa ya? Kayak selebgram atau reviewer itu tuh amanah gitu ya. Jadi memang aku setuju tuh. Kita juga lihat-lihat si selebgram itu seperti apa. Kayak aku pribadi sama tim itu benar-benar kita selektif gitu. Produk apa yang memang relate sama kita pakai. Pernah waktu itu aku di sempet kayak dikirimin produk gitu, kerja sama, jujur aja memang itu ada kayak berbayar. Akhirnya kita balikin lagi tuh produknya. Kita balikin uangnya karena aku ngerasa antara foto sama produk itu nggak sama. Jadi Oke. kualitasnya setelah aku lihat tuh bahannya kok kayak gini ya gitu. Nah aku pribadi, aku nggak mau karena dibayar, kemudian kita memanipulasi gitu kan. Betul. Itu, jadi akhirnya melihat seperti itu tuh, oh kita juga sebagai influencer atau memang kita sebagai endorser itu juga perlu ada tanggung jawab loh, dimana ini tuh amanah banget gitu. Followers kita tuh sekalinya itu kan membangun trust juga gitu Kang. Jadi sebenarnya ini juga satu mungkin boleh aku kasih masukan ke teman-teman yang punya online shop atau bisnis brand apapun. Sekarang tuh selebgram tuh banyak, influencer tuh banyak banget gitu. Tapi ketika melakukan kerjasama, aku pada akhirnya merasa bahwa kita harus melimit ini nih, kita harus limitasi nih gitu. Betul. Ibaratnya kita beli mobil Avanza atau mobil BMW gitu. Mobil Avanza ini tuh dia akan mungkin dia ngejarnya ke kuantitas. Jadi semua brand dia pakai, dia review. Tapi yang satu ini enggak, dia eksklusif gitu. Jadi ibaratnya BMW itu harganya mahal, disebut merek jadi ya. Dia akan beneran trusted gitu. Tapi ini lagi-lagi belum tentu teorinya sama ya, karena tergantung dari brand yang kita lagi mau promoin.
Kadang-kadang kita udah ngendorse yang si BMW ini, tapi ternyata nggak cocok sama brand kita, kan belum tentu juga. Jadi masing-masing Betul. berbeda. Yang jelas sih harus amanah lah antara kita sebagai reviewernya dan kita sebagai online shopnya. Jangan sampai dua-duanya itu membohongi pembeli. Itu aja sih yang paling penting. Setuju. Jangan sama hanya gara-gara demi laku tapi menghajar belah semuanya gitu, Pak ya. Iya, mungkin sekali dapat duit gitu ya, tapi next-nya orang akan nggak Betul. percaya. Nah, itu yang Ah, sebenarnya the power of credibility itu jauh lebih penting daripada iklan apapun. setuju, setuju, setuju. Dan itu kalau bahasanya Pak Bi itu ya, ya branding adalah tentang bagaimana dia nanti balik lagi, balik lagi, balik lagi. Mungkin Yes, laku, betul. mungkin sellingnya Betul. oke, karena menghajar bleh gitu. Tapi kalau bicara masalah tentang balik laginya belum tentu gitu, karena apa yang ditampilkan gitu ya tidak sesuai dengan kenyataan dan dipersepsikan. Wah ini daging banget, ini banyak yang bilang daging. Save Kang di YouTube, siap. Nanti gua upload di YouTube dah. Ya. Oke Pak, Iya, gak kerasa udah 1 jam juga. Moga mungkin Mbak untuk teman-teman follower saya nih ya buat pesan-pesan buat oke. para emak-emak yang pengen makin produktif deh di era pandemi di saat sekarang juga udah setahun hampir setahun ya. Pesan pesan saya mau kok. Ya, teman-teman, ini tadi juga ada yang nanya ya, Mbak Ana sebenarnya bisnis apa sih? Kalau aku pribadi, itu sebenarnya lebih ke jasa, Kang Dewa. Aku sebagai seorang psikolog, mendirikan lembaga pengembangan diri dan juga konseling psikologi, yaitu APDC Indonesia. Jadi kita ada training, ada konseling, ada pengembangan diri, kelas-kelas webinar, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku pribadi sebagai profesional yang memang kita jasa gitu. Nah, sebenarnya menggunakan media sosial ini tuh ya aku baru monetize untuk bisa membantu bisnis teman-teman itu baru di setahun ini Kang. Yang sebelumnya sebenarnya nggak terlalu diprofesionalin banget gitu. Cuma pada akhirnya ngerasa kayak ya semua orang minta tolong nih, pusing juga kalau ditolak. Akhirnya baru kita profesionalin di tahun ini. Dan alhamdulillah ternyata juga ya apa salahnya kita ngebantu dan sama-sama kasih keberkahan, buka lapangan kerjaan juga buat tim aku, terus kemudian juga buat rezeki juga buat yang punya usaha gitu. Jadi aku pribadi nggak punya brand apapun ya teman-teman, tapi cuma kolaborasi. Nah, apa sih yang pengen aku sampaikan? Karena aku juga menjalankan usaha, aku tahu banget nih Kang Dewa, setahun ini tuh nggak mudah, sangat nggak mudah. Apalagi waktu pertama kali aku tahu pandemi ini datang, kita sebagai vendor training dan juga yang biasanya aku keliling kota gitu ya Kang, yang beneran kayak datang di offline Ya, training, diundang BUMN, diundang perusahaan-perusahaan keliling Indonesia gitu kan. Itu tuh kayak semacam, hah, event 3 bulan ke depan kita di cancel gitu. Dan waktu itu tuh rasanya shock, cukup kaget, sempat menyalahkan situasi kanan kiri, tapi apa gunanya gitu. Pada akhirnya ya mau nggak mau, yang bisa survive adalah yang bisa mengartikulasikan kegagalan itu sebagai salah satu sumber kita untuk bisa kreatif. Nah, mulailah muncul IG Live, mulailah muncul webinar. Ternyata justru difficulties are the new opportunities. tuh. Kesulitan itu kadang-kadang adalah peluang baru kita, cuma yang bisa menangkap peluang itu hanya orang-orang yang mau sigap, yang mau cepat, dan nggak gampang mengeluh. Itu sih. Jadi kalau memang kita sekarang ada dua pilihan, complaining atau problem solving, itu opsi yang menjadi pilihan teman-teman pelaku usaha apapun. Banyak yang sukses, banyak yang gagal. Tergantung kita mau pilih yang mana. Jadi semangat buat semuanya. Percaya rezeki itu udah ada takarannya. Tugas kita cuma berjuang. Daripada fokus sama yang nggak bisa kita lakukan, mendingan kita fokus untuk terus mengembangkan diri dan belajar apa yang bisa kita lakukan. Itu aja sih kan mungkin. Mantap. Semangat. Ya, makasih banyak ya Mbak Ana ya. Masya Allah banget nih sore hari Sama-sama Kak kita Dewa. dapat banyak pencerahan. Insya Allah nanti kapan-kapan kita live bareng lagi deh untuk Siap. menyapa teman-teman yang lain ya. Ya, Yuk, oke nanti makasih banyak biar Mbak ya. aku invite ya. Makasih Kang Dewa Siap. semuanya. Thank you. Kontak-kontak aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu ya teman-teman semua. Banyak banget pelajaran yang didapatkan di sore hari ini kita tentang psikologi mama. Walaupun ngomongin tentang psikologi mama, tapi banyak juga yang kita dapatkan tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang jualan dari Mbak Ana tadi. Buat teman-teman yang tadi belum follow, nih saya akan tunjukkan akunnya. Ini akunnya adalah Annelisa Widyaningrum. Silakan aja langsung follow akunnya kalau misalkan belum follow ya. Nanti juga YouTube-nya ada, termasuk orang yang aktif juga upload YouTube. Nanti di subscribe aja ya. Saya pribadi juga nanti malam buat teman-teman yang lagi senggang mungkin akan saya live juga di YouTube, dan termasuk video ini mungkin akan hilang dari Instagram, tapi mungkin akan saya upload di YouTube. Buat teman-teman yang tadi nggak sempat nonton sampai dari awal, silakan nanti tonton aja di YouTube ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Mohon maaf tadi tidak ada sesi Q&A karena ternyata daging banget kalau kata Pak Abi tadi, wagyu ibaratnya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.